Para petualang sekalian, jumpa kembali dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Kita ketahui bersama pada 2 tahun terakhir kita diperhadapkan dengan COVID-19. Semua APBD baik provinsi, kabupaten, dan kota kemudian diadakan refocusing yang intinya adalah bagaimana daerah benar-benar concern dalam menangani COVID-19, sehingga refocusing dilakukan. Dan pada tahun 2021 ini juga kita harus melakukan refocusing, di mana pada tahun anggaran 2021 refocusing dilakukan guna menangani pembiayaan dari vaksinisasi COVID-19, di mana vaksin sudah dilakukan dan semoga pada tahun ini semua boleh divaksin sehingga tercipta herd immunity. Dan yang jadi pertanyaan bagi semua pengelola keuangan daerah dan Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, bagaimana sih kita melakukan refocusing yang baik? Karena refocusing pada intinya adalah memangkas anggaran tertentu untuk kemudian dilakukan fokus ke anggaran yang lebih prioritas. Jadi anggaran yang dipangkas bukan berarti anggaran yang tidak penting, tetapi anggaran yang penting, anggaran yang prioritas, tetapi karena suasana kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan refocusing dan dialihkan ke anggaran yang jauh lebih penting karena harus dilakukan pada tahun anggaran tersebut, dan kalau tidak dilakukan dampaknya akan jauh lebih besar. Hal tersebutlah kemudian ada keraguan-raguan dari para pengelola keuangan daerah yang mana anggaran yang bisa dipotong dan yang mana yang tidak bisa dipotong untuk dialokasikan. Untuk itu pada video kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Ada 7 anggaran yang dapat dilakukan refocusing dan ada 5 yang sebaiknya tidak dilakukan refocusing. Apa-apa tersebut ikuti video ini sampai selesai. Ayo, mari kita bahas. Ya, hal pertama yang dilakukan untuk melaksanakan refocusing adalah menghitung biaya yang dibutuhkan dalam kerangka refocusing. Yang sekarang sementara kita hadapi adalah bagaimana mendapatkan biaya yang cukup dalam pengadaan vaksin maupun dalam penyuntikan vaksin, karena semua itu memerlukan biaya. Jadi pejabat pengelola keuangan daerah biasanya menghitung hal tersebut dan menetapkan refocusing yang kita butuhkan untuk biaya vaksinisasi, misalnya 100 miliar. Dari 100 miliar tersebutlah kemudian masing-masing SKPD diberikan beban alokasi untuk di refocusing agar supaya mendapat angka misalnya yang tadi kita contohkan 100 miliar. Dari hal tersebut maka para pejabat perencana di tingkat SKPD atau OPD kemudian mau membuka DPA-nya masing-masing, melihat atau mau mengambil sejumlah dana yang sesuai dengan beban atau target yang diberikan untuk direfocusing. Maka ada 7 item biaya yang dapat diprioritaskan untuk dilakukan refocusing. Yang pertama tentu mengambil dari akres gaji. Akres bisa kita definisikan adalah markup yang ditolerir di biaya gaji PNS dan tunjangan PNS. Akres gaji dalam kondisi ideal diperuntukkan untuk jaga-jaga apabila ada kenaikan gaji, penambahan tunjangan keluarga karena bertambah jumlah anggota keluarga, atau ada kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dari PNS, sehingga disiapkan dana tertentu dan besarnya biasanya dari 1-3%, dan itu markup yang ditolerir dalam penyusunan anggaran. Jadi bisa ditambah 1-3% dari biaya gaji atau anggaran gaji dan tunjangan PNS.
hal tersebut yang pertama harus dilakukan refocusing, diambil saja semua. Kenapa itu menjadi prioritas pertama? Karena bukan berarti kita melarang orang untuk naik pangkat, melarang untuk menambah jumlah anggota keluarga yang masih produktif dan diperbolehkan, tetapi dengan mengambil tersebut, apabila terjadi penambahan misalnya kenaikan gaji berkala dan sebagainya, hal tersebut masih bisa ditunda tahun depan dan dilakukan rapel pembayaran, sehingga tidak merugikan pejabat yang bersangkutan dalam jangka yang panjang, karena itu bisa dibayar menjadi rapel untuk tahun depan. Sehingga yang pertama yang dapat dilakukan untuk refocusing ada mengambil dari akses gaji lumayan besar. Kalau umpamanya 3% dari sekian ratus miliar, tentu lumayan besar. Kemudian yang kedua yang boleh atau menjadi prioritas untuk dilakukan refocusing adalah biaya yang bersifat penguatan organisasi. Tentu kita ketahui hampir semua SKPD OPD ada anggaran yang biasanya disebut sebagai institutional building atau apa, yang oleh beberapa SKPD digunakan untuk menjaga kekompakan tim dalam bentuk intake, refreshing atau outbound. Anggaran-anggaran tersebut menjadi kita boleh lakukan refocusing dan menjadi prioritas refocusing, karena masa pandemi ini tentu berkumpul bersama dan sempat kontak fisik dikurangi, yang masuk kantor juga dibatasi paling tinggi 25%, sehingga dalam kerangka refocusing biaya-biaya yang bersifat penguatan organisasi saya kira dapat dilakukan refocusing, dapat menjadi prioritas untuk dilakukan refocusing. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemeliharaan aset daerah yang sifatnya menambah nilai aset. Misalnya kita mau melihara bangunan kantor, kemudian ditambah sehingga nilai asetnya ditambah. Berdemikian juga dengan aset-aset lainnya yang pemeliharaannya bersifat menambah nilai aset tersebut. Kalau yang pemeliharaannya biasa-biasa cuma ngecat dan sebagainya, itu tidak menambah nilai aset, tetapi beban biaya yang bersifat pemeliharaan aset yang menambah nilai aset itu sebaiknya menjadi prioritas ketiga dalam kerangka refocusing anggaran. Kemudian yang keempat yang perlu diprioritaskan dalam kerangka refocusing anggaran adalah belanja modal yang diperuntukkan untuk aparatur. Apa-apa saja tentu kita ketahui sebenarnya ini untuk mendorong agar supaya kinerja dari aparatur semakin meningkat, sehingga pada setiap tahun biasanya dilakukan belanja modal yang spesifik yang digunakan untuk aparatur, misalnya pengadaan komputer, penggantian meja, kendaraan dinas dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang bersifat belanja modal dan untuk aparatur bekerja, peningkatan kinerjanya dapat dilakukan refocusing, sehingga menjadi prioritas keempat kami, prioritas dilakukan refocusing. Kemudian yang kelima yang kita ketahui bersama yang perlu direfocusing adalah perjalanan dinas. Mengenai ini tentu tidak perlu lagi kita perdebatkan, karena pada akhir-akhir ini semua pergerakan manusia dibatasi, termasuk ke kantor dan sebagainya, berkumpul dan sebagainya. Sebenarnya perjalanan dinas sisi positifnya adalah melihat, menyaksikan atau hadir secara fisik lebih dekat dengan apa pekerjaan yang kita tuju, misalnya koordinasi, konsultasi atau ke tempat
dilaksanakannya kegiatan, melihat secara dekat, hadir secara fisik lebih dekat itu memang penting. Tetapi di era pandemik seperti sekarang, hal-hal seperti itu sebaiknya dikurangi, dan untuk itu didorong agar supaya apabila dilakukan refocusing, maka perjalanan dinas adalah dilihat berapa perjalanan dinas, kemudian dibatasi saja seminimal mungkin. Kemudian yang keenam yang dapat dilakukan refocusing adalah yang berkaitan dengan makan minum, baik makan minum rapat maupun makan minum tamu, karena memang rapat pertemuan akhir-akhir ini semuanya dilakukan secara virtual lewat aplikasi Zoom dan sejenisnya, sehingga makan minum rapat harus dilihat, kita teropong, dan kalau perlu kita dalam kerangka refocusing kita ambil sampai 90 atau 80% dari anggaran yang tersedia di makan minum. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yang boleh dilakukan refocusing atau menjadi prioritas dalam refocusing tentu adalah belanja hibah dan bantuan keuangan. Kita ketahui belanja hibah bantuan keuangan ini diperuntukkan agar supaya yang memberikan kontribusi dalam suksesnya program kegiatan yang dilakukan oleh daerah. Dalam kerangka refocusing ini menjadi salah satu yang perlu kita prioritaskan apabila kita harus melakukan refocusing. Itu tujuh item yang sekiranya dilakukan refocusing harus menjadi prioritas. Saya ulangi satu persatu. Yang pertama adalah akses gaji, kedua biaya yang berkenaan dengan penguatan organisasi, ketiga belanja modal pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset, kemudian yang keempat belanja modal aparatur, kemudian yang kelima perjalanan dinas, dan yang keenam adalah makan minum, dan yang ketujuh hibah dan bantuan sosial. Dan dari ketujuh tersebut apabila kurang tentu kita boleh merangkak ke biaya yang lain dengan tetap melihat urgensi dan kegiatan tersebut, terutamanya dalam menopang indikator kinerja utama dari masing-masing SKPD. Namun ada 5 hal yang sebaiknya atau 5 biaya yang sebaiknya jangan kita lakukan refocusing. Yang pertama, tentu dari 5 tersebut adalah anggaran yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Itu sebaiknya jangan sama sekali disentuh, karena itu justru harus ditambah di era pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, anggaran bencana, karena itu tidak bisa kita prediksi sama sekali, sehingga jangan sama sekali sebaiknya untuk coba-coba kita sentuh dengan tentu berpikir tahun ini tidak akan ada bencana, tetapi sebaiknya jangan, dan kami sarankan memang jangan sama sekali disentuh. Kemudian yang ketiga, anggaran yang dibutuhkan untuk rutin kantor, operasional kantor, misalnya telepon, air, listrik, apalagi telepon, semua operasional kantor dilakukan telepon dan listrik, dua-duanya tidak boleh kita sentuh sama sekali, karena apabila kita sentuh berarti kantor kita tidak akan beroperasi, karena itu nadi bekerja kita sekarang lewat listrik dan telepon. Jadi yang ketiga yang tidak boleh kita sentuh sama sekali adalah anggaran rutin kantor. Kemudian keempat, jangan kita sentuh sekarang ini adalah belanja modal yang bersifat padat karya, yang bersifat masyarakat membangun gorong-gorong atau jalan setapak atau jalan tani dan sebagainya, karena di masa pandemi seperti sekarang dampaknya ke ekonomi justru bisa tertolong dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya yang ada di SKPD masing-masing. Itu yang keempat, yang tidak boleh sebaiknya
jangan sama sekali disentuh. Dan yang kelima, kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat signifikan mempengaruhi pencapaian makro ekonomi daerah. Tentu kegiatan program dan kegiatan tersebut misalnya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, Gini ratio atau kemiskinan. Sebaiknya program dan kegiatan seperti itu jangan direfocusing. Cuma seperti yang disampaikan sebelumnya, kita perlu melihat ke dalam mengenai 7 item prioritas. Kalau ada di dalamnya boleh disentuh, tetapi secara garis besar kelima biaya tersebut, anggaran tersebut jangan kita sentuh atau refocusing. Saya ulangi lagi, yang kelima yang tidak boleh kita refocusing atau kita sentuh atau kita alokasikan ke kegiatan yang lain. Pertama, anggaran yang ditujukan untuk kesehatan masyarakat. Kemudian anggaran untuk bencana. Ketiga, anggaran rutin dari SKPD atau OPD yang bersangkutan. Keempat, belanja modal yang bersifat padat karya. Dan yang kelima, program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator makro ekonomi daerah. Demikian yang boleh kita bagikan ya, pada kesempatan kali ini mengenai biaya-biaya apa yang tidak bisa kita refocusing, kemudian yang mana yang menjadi prioritas utama dipangkas atau direfocusing pada saat daerah membutuhkan kegiatan lain yang memaksa kita untuk melakukan refocusing anggaran. Sampai di sini jumpa kita, dan saya butuhkan komentar dari teman-teman sekalian. Silakan apabila ini silakan di like, dan apabila merasa tidak bermanfaat silakan di dislike. Kita akan jumpa dalam video-video kami selanjutnya, dan seperti biasa, salam gas dan tetap semangat.